Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Pastinya keadaan kita diberkati oleh Tuhan, karena kita masih ada diberikan hari yang baru di hari ini untuk menjalankan aktivitas. Namun sebelum itu jangan lupa kita akan belajar terlebih dahulu tentang firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah, kebaikan-Mu selalu terasa dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh menikmati hari yang baru yang masih Tuhan izinkan untuk kami lalui. Dan sebelum itu, kami ingin mengisi hidup ini dengan kebenaran firman dalam Alkitab. Mampukan kami untuk dapat memahami setiap pesan-pesan di dalamnya, supaya kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkannya bersama-sama. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini terdapat dalam Kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, ada seorang bos di sebuah perusahaan. Bos ini sangat supel orangnya. Dia sangat suka bersosialisasi. Bos tersebut sangat dikenal oleh orang dan dia juga sangat mengenal orang lain. Namun di balik sifatnya yang sangat supel, dia adalah seorang yang pekerja keras. Kalau bicara tentang pekerjaan, maka dia punya integritas dan prinsip yang sangat tegas dan baik. Dan pada satu ketika, ada seorang anak muda kaya raya yang keluarganya punya relasi yang baik dengan bos tersebut, mendaftar untuk bekerja di perusahaannya. Akhirnya dia pun diterima. Namun saudara, hanya butuh 1 bulan dia mendapatkan surat pemecatan. Ketika dia mendapatkan surat pemecatan tersebut, dengan pedenya dia pergi ke ruangan bosnya dan dia berkata, "Kenapa saya harus dipecat? Bukankah keluarga saya dan keluarga Anda saling mengenal? Bukankah keluarga saya punya relasi yang baik dengan keluarga Anda dan membantu untuk perkembangan perusahaan ini? Jadi kenapa saya harus dipecat?" Dan dengan santai bos itu berkata begini, "Anda mungkin mengenal saya, keluarga Anda mungkin mengenal saya, tapi saya hanya mengenal orang-orang yang punya etos kerja yang baik di perusahaan ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kisah yang sederhana ini, kita bisa juga melihat bahwa pengenalan tidak cukup terhadap seseorang. Ketika kita melayani Tuhan, kadangkala kita berpikir hanya cukup mengenal Tuhan, hanya cukup bekerja dengan Tuhan. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan, apakah kerja kita berbuah hal yang baik atau tidak? Seperti halnya bos tadi, mungkin dia bebas memberikan pekerjaan karena mengenal keluarga dari anak muda itu. Tapi yang dapat menentukan orang ini bertahan di dalam perusahaan itu adalah kinerjanya. Adalah pekerjaannya baik atau tidak. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai seperti firman Tuhan di saat ini sudah mengatakan kepada kita bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi bukan kita yang hanya sekedar mengenal Tuhan, yang sekedar bicara tentang Tuhan, tapi apakah yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang dapat membuat kita bisa dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seakan-akan bekerja semaksimal mungkin, tapi pada ujungnya Tuhan bilang apa? "Aku tidak pernah mengenal engkau, pergilah dari hadapanku, enyahlah dari hadapanku." Saudara, mari kita melakukan segala sesuatunya dengan hati yang tulus, hati yang setia, hati yang taat. Dan jangan lupa, lakukan firman dan bukan hanya dengarkan firman. Dan juga jangan hanya mengenal Tuhan, tapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, lewat firman Tuhan dan pesan-Nya yang kami dapatkan di saat ini, kami ingin supaya kami bukan hanya sekedar mengenal Engkau, bukan hanya sekedar mengenal nama-Mu,
bukan hanya sekedar punya semangat untuk bekerja bagimu, tetapi kami juga ingin ketika kami menyebut nama Tuhan, ketika kami berseru Tuhan, Tuhan, maka apa yang kami lakukan sejalan dengan apa yang kami serukan. Sehingga Tuhan dapat benar-benar merasakan bahwa hidup yang kami lakukan adalah hidup yang tidak sia-sia. Pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan yang tulus dari hati kami untuk membawa kerajaan Tuhan di dunia ini semakin berkembang. Kami ingin bekerja dengan giat dan kami ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa apa yang kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka tuntunlah hidup kami supaya kami bisa terus berkembang dalam kerja pelayanan kami, dalam hidup kami sekarang bahkan sampai seterusnya, dan hidup kami akan selalu menjadi berkat. Makasih banyak ya Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang bernyanyi, tak cukup mulut yang memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati.